Bakti Bumi Handayani merupakan kegiatan pasca PDD. Nah, PDD itu adalah pendidikan dasar divisi dari Madawirna gitu. Nah, Bakti Bumi Handayani merupakan judul dari mini ekspedisi komunitas susur gua Madawirna. Kata bakti itu diambil dari kata pengabdian, terus bumi itu dari tanah atau wilayah, Handayani itu diambil dari slogan Gunung Kidul Handayani. Nah, kegiatan mini ekspedisi kali ini tuh meliputi kegiatan mendata dan memverifikasi adanya kebenaran gua di wilayah Kapanewon, Girisubo, Gunung Kidul, tepatnya di Kelurahan Balong dan Jepitu. Alasan kita memilih di Girisubo itu karena wilayah tersebut tuh termasuk kawasan Geopark Gunung Sewu yang memiliki keunikan eksokarst dan endokarst serta sosial budayanya. Alasan kita memilih di wilayah tersebut tuh karena Girisubo tuh endokarstnya tuh masih belum banyak dieksplor dan terletak di wilayah paling timur Gunung Kidul. Terus di Kelurahan Balong sendiri tuh ada geosite Gunung Batur di kawasan Wediombo. Itu merupakan endapan batuan dari letusan gunung api Batur yang ada di Wediombo. Nah, itu tuh merupakan satu-satunya gunung api yang pernah aktif di kawasan pantai di daerah istimewa Yogyakarta. Di hari pertama, kegiatan mini ekspedisi Madawirna UNY dengan tema Bakti Bumi Handayani ini, kami melakukan kegiatan verifikasi mulut gua di Kelurahan Balong dan Jepitu, Kapanewon, Girisubo, Gunung Kidul. Mengapa sih kami melakukan verifikasi mulut gua dan apa tujuannya? Kami melakukan verifikasi mulut gua ini adalah karena ingin membuktikan kebenaran adanya data gua yang sudah kami dapatkan. Tujuannya adalah untuk memperkaya data persebaran mulut gua terutama di kawasan Gunung Sewu. Untuk manfaatnya, pertama bagi kami adalah itu pengalaman yang baru, dan kedua adalah untuk mematahkan spekulasi bahwa komunitas susur gua itu bisa melakukan kegiatan di musim penghujan. Salah satu contohnya adalah kegiatan verifikasi mulut gua yang kami lakukan tersebut. Di sini ada tempat unik ya kan. Biasanya itu di desa-desa lain itu tempat sampahnya itu dibuat. Nah, kalau di sini itu alami. Nah, langsung aja dicek sendiri. Tempat sampah alami. Tempat sampahnya besar ya. Besar ini. Lumayan. Ini kemungkinan gua atau enggak? Gua yang ditutup ya. Pada mini ekspedisi kali ini terdapat beberapa kendala yang kami alami. Yang pertama adalah cuaca, kurang tepatnya pemilihan waktu kegiatan, yang dimana saat ini sedang musim peralihan. Yang planning awal kita adalah verifikasi dan eksplorasi, diganti atau diubah menjadi verifikasi dan pencarian titik gua. Tapi pada hari terakhir kita mendapatkan bonus, kita bisa eksplorasi dan pemetaan di salah satu gua yang ada di sana. Yang kedua adalah medan yang terjal dan trek naik turun bukit sangat mempengaruhi visi kita. Yang ketiga adalah armada yang tidak sesuai, yang seharusnya kita menggunakan motor trail atau motor terabas, kita hanya menggunakan motor matic. Ini kita baru verifikasi data mulut gua di hari kedua. Kita masih terfokus di daerah Balong, Girisubo. Halo guys, sekarang kita lagi verifikasi hari keempat ya, hari Kamis. Kita lagi cari gua Beleng di dusun Pendowo. Ini guanya terletak di Dolai.
Di hari kelima kegiatan ini kami dari tim Caving Madawirna melakukan kegiatan penelusuran gua di Gua Poloro. Gua ini termasuk gua horizontal. Menurut informasi dari warga, di dalam gua ini terdapat sumber air. Saat kami akan melakukan kegiatan susur gua ini, kami terkendala di cuaca. Cuaca saat itu kurang bersahabat, hujan tapi tidak terlalu deras. Jadi kami di pagi harinya memantau radar cuaca dan berkomunikasi dengan rekan kami yang ada di daerah Ponjong, karena gua ini termasuk gua yang ada di hilir. Setelah cuaca mulai cerah, kami berangkat menuju gua. Setelahnya sampai di sana, kami bergegas menyiapkan alat-alat penunjang kegiatan susur gua ini, termasuk pelampung, karena di dalam gua ini terdapat sumber air. Setelah semuanya siap, kami mulai masuk ke dalam gua untuk eksplorasi ya, untuk melihat potensi-potensi yang ada di dalam gua ini. Kami melakukan kegiatan penelusuran gua ini dengan teknik estafet karena terkendala di alat komunikasi. Jadi dari entrance ada pos 1 ada yang jaga, ada yang jaga di pos 2 dan seterusnya. Jadi komunikasi tidak terputus. Setelah sampai di panjang lorong sekitar 150 meter, kami keluar ke entrance dan briefing ya. Setelah melakukan penelusuran gua itu, kami memutuskan untuk melakukan kegiatan mapping. Nah, setelah briefing dan persiapan dinilai sudah selesai, kami melakukan kegiatan mapping ini. Setelah kami keluar dari entrance dan kami mengetahui berbagai potensi dan resiko yang ada di gua ini, termasuk karakter. Ternyata karakter gua ini memang memiliki air, dan airnya pun mengalir tapi tidak terlalu deras, mengalir masuk menuju dalam gua. Dalam kegiatan Bakti Bumi Handayani itu kan ada kegiatan pengabdian pendidikan. Nah, kita melakukan kegiatan pengabdian pendidikan di MI Yapi Balong yang terletak di Kelurahan Balong begitu. Di sana kita melakukan kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah dan mempraktekkan langsung dari cara pengelolaan sampah dengan reuse atau menggunakan kembali. Nah, di sana tuh kita membuat kerajinan mendaur ulang dari botol air mineral bekas, dicat lalu dijadikan tempat pensil. Sasaran dari kegiatan tersebut tuh untuk kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Hasil yang diharapkan dari kegiatan itu tuh agar anak-anak bisa menerapkan cara pengelolaan sampah di kehidupan sehari-hari. Pada hari terakhir kegiatan mini ekspedisi Bakti Bumi Handayani tim Caving Madawirna, kami melakukan sosiologi pedesaan. Yang pertama, kami melakukan sosiologi pedesaan di TPR, di mana kami mendapatkan info mengenai potensi wisata di daerah Girisubo.
Dan yang kedua, kami mendapatkan fakta-fakta dan mitos-mitos yang unik di sana. Selanjutnya kami melakukan sosiologi pedesaan di ladang, dan hal unik di sana yaitu terdapat bukit dan lembahan, di mana lembahan tersebut digunakan warga untuk melakukan cocok tanam, dan di setiap lahan yang ada di lembahan tersebut sudah memiliki kepemilikannya masing-masing, ditandai dengan adanya gubuk-gubuk untuk beristirahat, dan ada tempat untuk berternak seperti sapi dan kambing. Mengapa sih kok beternak sapi dan kambing di areal ladang? Tujuan mereka melakukan hal tersebut adalah karena di sekitar rumah tidak memiliki lahan, dan untuk ternaknya sendiri bisa dimanfaatkan kotorannya untuk menjadi pupuk dan dekat dengan sumber pangan. Yang selanjutnya kami mendapatkan fenomena unik, yaitu ada sebuah luang yang digunakan sebagai tempat sampah oleh warga-warga sekitar sana. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya lahan yang bisa dimanfaatkan untuk tempat pembuangan akhir. Untuk saran dari fenomena pembuangan sampah di luang tersebut, menurut kami alangkah lebih baiknya disiapkan sebuah lahan untuk menjadi tempat pembuangan akhir sampah agar warga tidak membuang sampah di luang lagi.